Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu dan beberapa pemirsa ada yang komentar, bahkan lebih dari satu orang, ingin mengetahui perjalanan hidup saya. Kenapa kok saya sampai seperti ini? Nah, ini kita akan bercerita. Mudah-mudahan cerita saya mampu menginspirasi, mampu menggugah, mampu memotivasi pada anak bangsa, para pemirsa semua, sesama anak bangsa, sesama putra-putra Pertiwi, putra Nusantara, untuk mendapatkan pencerahan. Nah, ini di sebelah kanan saya ada Mas Anton Wibowo. Nah, Mas Anton ini atas kehendak alam, ya, saya tidak berani mengatakan kebetulan karena semua memang kehendak alam, diskenario oleh Sang Maha Pencipta. Mas Anton ini sebelum ketemu saya juga pernah mengalami perjalanan hidup, melakukan perjalanan spiritual, melakukan pencarian tentang misteri hidup. Nah, tentunya ini akan nyambung, ini nanti bentuk sharing kami antara saya dan Mas Anton. Nah, ini sebelum saya cerita nih Mas Anton, ini Mas Anton, apa ada yang mau disampaikan ini Mas Anton ya? Kalau boleh itu di Romo biografi dulu Romo. Cerita garis besar aja, itu aja. Secara garis besar itu aja. Terima kasih ini Mas Anton nanti bisa menyampaikan pengalaman hidupnya ketika melakukan perjalanan spiritual sampai ke Sumbawa. Tetapi Mas Anton juga berdasarkan kacamata perjalanan Mas Anton melakukan pencarian spiritual itu bisa sharing, bisa bertanya tentang apa yang pernah saya alami. Nah, secara garis besar saya lahir di pinggiran Sungai Bengawan Solo, yang dimana di desa tua bernama Desa Jayeng Ranan. Di salah satu video di channel Raket Prasojo ini pernah saya tampilkan bagaimana ada desa tua namanya Jayeng Ranan, desa di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Di situ ada, entah itu bentuknya petilasan ataupun pasarean. Di situ ada pasareannya pun Eyang Jayeng Rono, sehingga akhirnya nama desa itu diberi nama Desa Jayeng Ranan, karena memang ada pasarean Eyang Jayeng Rana atau Jayeng Rono. Nah, selain ada pasareannya Eyang Jayeng Rono, di situ juga ada pasareannya Eyang Cakraningrat, dan juga Trunojoyo dan Pangeran Purboyo. Kami kurang tahu apakah itu pesarean ataukah pesarean. Kalau dilihat dari istilahnya penelusuran, pesarean dari Eyang Trunojoyo ini kan ditemukan di Pasuruan kalau nggak salah, sehingga bisa jadi di tempat desa tempat saya lahir ya, ini bisa jadi cuman petilasan atau pasarean.
Sedikit saya gambarkan sedikit ya. Kalau pasarean itu dari kata papan sari. Sehingga di tempat itu dulu ada seseorang ya yang istirahat di tempat itu, sehingga dikatakan pasarean, papan sari. Tapi kalau pesarean ini ya memang tempat dikebumikan seseorang, pesarean. Karena istilahnya tempat paskitran. Nah, sehingga ada beberapa informasi, tapi memang sengaja tidak saya gali lebih dalam tentang garis keturunan saya dan leluhur saya dari 4 pesarean tadi. Terutama yang paling kuat itu adalah Eyang Jayangrono dan Eyang Purboyo. Salah satunya yang menyatakan itu adalah guru saya, sesepuh Semeru, itu mengatakan bahwasanya saya merupakan keturunan dari Eyang Purboyo. Tetapi ini sengaja tidak saya gali. Kenapa? Pemikiran saya sederhana. Kalau nanti saya ketemu penelusuran saya, kalau saya itu keturunan Eyang Purboyo, otomatis itu merupakan beban buat saya. Kalau saya tidak mampu menjunjung, membawa nama baik beliau, itu merupakan beban berat. Daripada menjadi beban, saya akhirnya tidak melakukan penelusuran. Biarlah cukup penelusuran saya sampai ke Eyang Canggah saya. Tidak saya melakukan penelusuran lebih jauh sampai ke Eyang Purboyo. Biarlah orang mengenal saya adalah putra dari bapak ibu saya, tanpa harus melakukan penelusuran lebih jauh. Masa kecil saya, kalau kita bicara tentang keyakinan, saya pernah mengalami menjadi murid terpandai di bidang pendidikan agama. Saya tidak perlu cerita agama apa, tapi saya yakin pemirsa sudah bisa menilai. Saya pernah menjadi murid terpandai di bidang agama. Sampai guru agama saya itu waktu itu sayang banget sama saya dibandingkan teman-teman saya. Dan ini bisa ditelusuri sampai desa saya kalau kata-kata saya itu mengada-ada. Gitu. Nah, setelah itu saya pernah melakukan perjalanan. Kalau Mas Anton ini melakukan perjalanannya ke timur sampai Sumbawa, lah saya ke barat. Kebalikannya. Saya ke Lampung, ya ke Palembang, ya ke Betung, ke Jambi. Itu mau saat perjalanan itu sudah kerja apa masih sekolah apa sudah keluarga itu? Saya masih kecil gitu, jadi saya masih kecil, terus saya mau melanjutkan sekolah juga enggak juga, karena faktor ekonomi. Orang tua saya bukan orang kaya, sehingga saya waktu itu bekerja ke sana, menjadi marketingnya alat-alat kecantikan. Berarti bukan lulus sekolah? Iya, lulus SMP waktu itu. SMP. Ya, jadi saya menjadi marketing alat-alat kecantikan, mulai dari minyak wangi, lipstik, bedak. Sehingga waktu itu, ya mohon maaf, saya lihat perempuan pakai lipstik, saya sudah bisa menilai, oh lipstiknya ini mahal atau murah, saya bisa nilai gitu. Karena memang itu salah satu pekerjaan saya waktu itu. Nah, saya melakukan perjalanan ke Lampung, terus ke Batu Raja, Muara Enim, Tanjung Enim, ya, ke Lahat, ke Pendopo, ya.
Di sana ada nama kota namanya Pendopo, penghasil minyak bumi. Terus ke Prabu Mule, terus ke Indrajaya, ke Palembang, Kertapati, Bom Baru, terus sampai ke Betung, Sekayu, Sungai Lilin, ada desa Peninggalan, ya, nama kotanya, ya. Terus ke Jambi, Muara Jambi, ya. Terus ke ini Dharmasraya, ke Padang Panjang, terus ke Bukit Tinggi, Pariaman. Dan saya dulu cukup lama itu di daerah Solok naik ke atas. Nama kotanya itu Sulit Air. Dan saya pernah misalnya dulu itu belajar, ya, dan saya juga pernah berlangganan majalah agama yang cukup cukup kuat, ya, di daerah sana. Ya. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan terus ke ini garis besar aja, perjalanan ke ya bekerja, yang pencarian jati diri, ya, pencarian spiritual, ya. Terus saya ke Pekanbaru. Saya Pekanbaru itu sampai ke Dumai, Simpang Arengka, ya. Sehingga rasanya kemarin waktu saya melakukan perjalanan ke sana itu ya memang seperti pulang kampung, karena saya dulu sana ramai. Nah, saya pulang dari luar Jawa itu kurang lebih tahun 9 perkiraan, ya, waktu itu tahun 92. Nah, saya sampai desa saya ini saya sempat membenci tradisi, sehingga waktu itu ketika ada orang melakukan selamatan, melakukan saya kalau di tempat saya itu bancaan sedekah bumi di petilasan Eyang Jayeng Rono tadi, itu saya musuhi, ya, sehingga saya sempat berpaham agamis radikal juga saya. Saya bersyukur saya tidak sampai kebablasan, sehingga ya, dari pengalaman itu saya sedikit banyak tahu. Saya tidak berani mengatakan saya ahli agama, tapi sedikit banyak saya tahu, saya pernah mempelajari. Setelah itu tahun 92 mulai bulan Agustus kalau nggak salah, waktu itu ada teman yang butuh tenaga saya dan keahlian saya sebagai marketing. Saya diminta untuk pegang sebuah usaha tentang marketing alat tulis di Kediri. Di Kediri mulai dari bulan 7 bulan 8. Setelah itu saya bergeser ke Malang ini 92 akhir itu saya masih wirawiri, kadang Kediri Malang gitu. Dan saya mulai menetap di Malang ini 93 bulan berapa ya? Bulan 3 kalau nggak bulan 4, 93 itu. Terus waktu itu saya sempat kepikiran mau keluar Jawa lagi. Saya mau keluar Jawa lagi, waktu itu ada tawaran itu kembali ke Sumatera, Kalimantan, dan juga ada tawaran tuh ke Australia waktu itu. Singkat cerita, saya nggak jadi ke luar negeri itu, karena akhirnya karena sesuatu hal itu 93 saya menikah dalam usia 20 tahun. Nikah muda. Usia saya baru 20 tahun 93 itu. Nah, setelah itu tahun 95 saya sama beberapa teman ini mendirikan
paguyuban keluarga Karesidenan Surakarta yang ada di Malang tahun 95. Nah, waktu itu kita bekerja sama dengan Pak Imam Syafi'i, terus sama Bumin, ibunya Bu Satna Dewi yang seringkali jadi moderator saya di Dhamma TV itu. Tahun 95 itu kita mengadakan kegiatan wayangan dengan tujuan itu ngeruat bumi Malang Raya. Nah, itu oleh beberapa sesepuh waktu itu, termasuk ketua Rakat Prasojo sebelum saya, terus sama Pak Imam Syafi'i yang ada di Bukit Macahyo itu sekarang. Ada di salah satu video kita juga sudah kita tampilkan tentang yang Syafi'i Bukit Macahyo. Nah, waktu itu kita sebelum mengadakan wayangan ngeruat bumi Malang Raya, saya diajak untuk ritual di pesarannya Eyang Ki Ageng Gribik yang ada di betul nggak yang ini ikut apa Madyapura dia, Madyapura itu. Nah, pada tahun 95 itu saya belum tahu apa itu yang namanya ritual Jawa, karena sebelumnya kan memang saya nggak punya background itu. Saya diajak ritual di pesarannya Eyang Ki Ageng Gribik. Waktu itu usia saya masih 22 tahun. Ya. Waktu itu oleh Eyang Syafi'i, ya. Eyang Syafi'i itu waktu itu ya, bahkan sampai detik ini kan juga terkenal sebagai orang winasis, wong pinter, paranormal lah misalnya. Eyang Syafi'i ini. Sampai sekarang pun masih disepuh ke banyak orang karena memang kemampuan beliau. Nah, pada waktu itu kita ritual di pesarannya Ki Ageng Gribik, ya. Bahkan sampai detik ini siapapun yang menjadi pejabat di Malang Raya itu pasti pasti sowan ke pesarannya yang Ki Ageng Gribik itu. Saya kalau melakukan ritual di situ kadang-kadang pernah ketemu Dandim ya di situ, pernah ketemu Kapolres ya, ritual di situ ya. Saya pernah ketemu bupati, kan pada zaman dulu kan bupati tunjukan dari pusat, bukan pilihan seperti sekarang ya. Nah, pada waktu saya ritual di pesaran Ki Ageng Gribik ini, waktu itu saya dikasih dupa lidi, dupa hiu itu. Nah, karena saya tidak pengalaman tentang dupa, ya saya pegang gini dupanya itu. Dibakar, saya pegang gini. Saya nggak ngerti mau apa, nggak ngerti gitu loh. Nah, di situ ada sebuah peristiwa kalau menurut istilahnya barangkali deja vu, peristiwa spiritual. Saya seperti mimpi, tapi tidak mimpi. Ya, kalau saya tidur itu mimpi. Loh, saya tidak tidur. Posisi terjaga. Nah, setelah itu saya tanyakan pada Eyang Syafi'i tadi, beliau mengatakan itu namanya alam ngaluyup. Ngaluyup liyeping asepi. Jadi seperti mimpi tapi tidak mimpi, saya terjaga. Saya bertemu dengan sosok yang gagah pidekso. Ya. Saya itu diberi cincin waktu itu. Diberi cincin oleh beliaunya tadi. Nah, setelah terjaga, ini saya tanya pada Eyang Syafi'i pada waktu itu. Dan anehnya, di jari saya ini, waktu itu, di jari saya ini, diraba gini gerenjel kayak memang ada cincinnya. Kan dalam pengalaman spiritual ngaluyup tadi kan saya dikasih cincin. Nah, ternyata itu seperti nyata gitu loh. Cincinnya itu di bawah kulit
di luar daging, di grenjel itu waktu itu. Tapi nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Sekarang udah hilang malahan sekarang, nggak ada gitu loh. Nah, setelah itu saya tanya kepada yang Syafi'i, oh itu katanya itu adalah peristiwa alam ngaluyup, peristiwa spiritual. Dan yang menemui saya tadi adalah Eyang Ki Ageng Gribik. Nah, setelah itu tahun 95 itu kita lakukan nanggep wayangnya ya. Waktu itu dalangnya itu saya udah lama nggak ketemu beliaunya ya, nggak tahu itu katanya orang Kediri, namanya Karanya Dalang Gombloh itu waktu itu, saya lupa tahun itu ya. Nah setelah itu nah ketika setelah anehnya itu kan 97. Nah sejak itu kecintaan saya yang awalnya kan saya lebih cenderung agamis saya sebelumnya. Karena memang saya pernah mempelajari agama itu. Ya ke guru, belajar agamanya, juga ke itu majalah agamis. Saya tidak mau menyebut majalah apa, tapi yang saya itu berisi tentang tentang pelajaran-pelajaran agama yang cukup fanatik gitu loh. Dan dari pelajaran itu saya sampai membenci budaya, sampai membenci adat dan tradisi leluhur, karena pengaruhnya sangat kuat dari majalah itu. Nah setelah anehnya yaitu setelah peristiwa saya alam ngaluyup tadi, kecintaan saya terhadap budaya Jawa itu semakin kuat, semakin kuat, sehingga tahun 97 saya waktu itu ketemu dengan salah satu penyiar radio TT77 97 akhir kalau nggak salah waktu itu. Nah saya akhirnya waktu itu siaran di radio TT77. Nah ini ada sebuah keanehan. Saya kan pelajaran tentang budaya Jawa itu kan bisa dikatakan sangat minim. Memang ketika saya teringat masa kecil saya, ada pengalaman aneh juga. Nggak tahu waktu itu usia saya berapa ya, saya masih ingat ya. Itu pagi hari ya, saya itu seperti ada tuntunan supaya saya itu memandang matahari secara langsung. Padahal secara medis kan nggak boleh karena bisa mengakibatkan kebutaan. Tapi saya pandang itu sinar matahari pagi tadi dan saya tidak mengalami kebutaan. Mata saya normal, saya tidak mengalami kebutaan. Itu masa kecil saya, tidak tahu usia berapa ya, barangkali usia sekitar 5 atau 7 tahun itu. Terus dan juga pernah saya dapat tuntunan itu pada masa kecil saya itu ketika surup ya, maghrib loh mas, ya. Itu saya dikasih tuntunan tuh supaya berdiam diri di bawah tritisan. Apa ya tritisan? Tritisan itu apa ya? Tritisan itu tempat jatuhnya air dari genteng. Oh itu. Ya. Dan itu ternyata setelah saya dewasa saya menjadi tahu itulah yang disebut dengan Grojogan Sewu. Kan ketika air jatuh dari genteng itu kan memang Grojogan Sewu itu banyak. Saya dapat tuntunan untuk itu masa kecil saya gitu, sebelum saya sekolah malah. Tapi setelah saya sekolah kan saya lebih cenderung agamis saya itu. Karena waktu itu saya sempat disayang menjadi murid kesayangan guru agama saya. Nah, saya kan lama akhirnya tidak jauh dari tradisi, jauh dari ajaran leluhur. Saya lebih cenderung agamis. Nah, tapi setelah saya menerima cincin tadi, ya padahal cincin itu nggak nyata loh padahal ini. Ya, ini
saya kecintaan terhadap budaya itu luar biasa. Sehingga tahun 97 akhir ya, ini saya siaran di radio TT77 setiap malam Jumat. Sehingga para pendengar masyarakat Malang Raya ini pasti kenal saya, terutama orang-orang tua yang senang budaya. Karena setiap malam Jumat itu radio 77 itu mesti menyiarkan wayang semalam suntuk. Nah, saya siarannya 1 jam sebelum wayang. Ya, pendengar saya banyak itu, mulai sampai daerah Prodadi banyak itu, daerahnya Mas Anton itu. TT77 terkenal. Ya, terkenal tuh radio TT77 itu terkenal. Nah, anehnya, padahal background saya terhadap ajaran leluhur itu kan saya kan minim ya. Masa kecil memang saya dapat tuntunan dari guru sejati lah, kalau setelah saya tahu itu ya. Tahu-tahu saya suruh mandang matahari pagi, saya suruh duduk bersila di bawah tritisan Grojogan Sewu ya. Tapi kan tetap itu kan laku, tetapi tentang ajaran Jawa kan saya nggak pernah dapat, nggak terima gitu loh ya. Dan anehnya ketika saya siaran di radio TT77 itu siarannya itu kan dialog interaktif, Mas. Jadi pendengar itu bisa langsung telepon bertanya. Belum ada HP. Oh, belum ada HP waktu itu, pakai telepon rumah itu gitu loh. Nah, anehnya lagi, setiap ada pendengar telepon tanya, saya bisa jawab, Mas. Dan jawabannya sangat logika gitu loh. Bukan mengada-ada, bukan gatok-matok gitu. Anehnya saya bisa jawab. Tapi ketika tidak siaran, saya kadang-kadang kesulitan jawab kalau ada pertanyaan. Aneh itu. Sehingga akhirnya saya punya akal. Ini penyiar radio TT77 yang masih hidup bisa ditanya itu. Karena ini kisah nyata, saya tidak mengada-ada gitu. Sebagian kan temannya Mas Puji itu, penyiar atau operatornya radio TT77 itu, bisa ditanya. Akhirnya ketika saya siaran, ya ini kita rekam. Karena nampaknya ketika saya siaran, ini leluhur itu masuk ke saya. Sehingga saya merasakan yang jawab tuh bukan saya gitu loh, ketika ada pertanyaan. Nah, akhirnya itu tadi saya akal. Setiap siaran tuh saya rekam. Sampai rumah saya dengarkan sendiri, lagi saya dengarkan lagi. Saya belajar dari siaran saya. Nah, waktu itu akhirnya radio-radio lain juga minta saya untuk menjadi narasumber. Di Malang Raya ini banyak radio yang minta saya jadi narasumber. TT77 itu mulai dari 97 sampai terakhir 2000 berapa itu ya? 2010 atau 2008 itu kalau salah. Terus setelah itu Radio Andalus juga minta. KDS 8. Bukan, KDS 8 kan cenderung karakteristik radio KDS 8 kan bukan tentang budaya. Keilmuan, bukan budaya, tapi lebih cenderung kan hiburan kalau KDS 8. Saya waktu itu siaran pernah itu ya di TT77 itu awalnya, setelah itu ke Radio Andalus ya. Andalus itu sebenarnya radio berbackground agamis juga itu. Karena si pemilik Radio Andalus itu salah satu pendiri Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Saiful itu. Nah, situ saya siaran tentang budaya. Juga dialog interaktif. Dipandu oleh Mbak Nia, Mbak Via, dengan karakteristik keilmuan.
Kalau di radio TT77 itu saya siaran sendiri, dipandu oleh operator. Jadi penanya itu langsung ke saya, dialog langsung ke saya. Tapi kalau yang di Andalus itu ada moderatornya, Mbak Nia, Mbak Via, siapa lagi waktu itu dia. Jadi ada moderatornya. Ya. Sehingga apa namanya? Terus setelah dari radio Andalus juga ada radio lain yang minta, Radio Cakrabuana. Ya. Terus ada radio lain, radio RKPD miliknya Pemkab Malang, Radio Kanjuruhan. RRI nggak pernah? RRI ya. RRI ya. RRI juga minta waktu itu, jadi kita jadi narasumber juga. Gitu. Ya, setelah itu juga televisi minta. Televisi yang minta saya jadi narasumber waktu itu televisi Batu TV, ya. Terus Malang TV pernah. Tapi yang cukup lama sering itu dulu itu Batu TV. Setelah itu ATV. Sehingga saya ada bukti-bukti penghargaan dari media-media itu ada. Ya. Terus yang terakhir itu Dama TV. Terus JTV. JTV saya 2 tahun saya siaran di JTV setiap apa ya, kalau nggak salah waktu itu 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu di JTV itu. JTV Surabaya. JTV Surabaya. Produsernya yang menghubungi saya namanya Pak Leres gitu. Ya. Jadi yang saya ceritakan ini bukan mengada-ngada, ini adalah kisah nyata. Gitu. Nah itu sekilas tentang apa istilahnya perjalanan saya secara garis besar ya. Jadi ya saya tidak berani mengatakan saya ahli agama enggak, tapi saya dulu pernah belajar agama dan saya cukup agamis waktu itu. Sampai orang selamatan di Punden aja saya musuhi waktu itu. Ya. Saya Dari bersyukur pihak keluarga nggak ada pertentangan. Oh dari keluarga. Iya. Dari keluarga enggak ada pertentangan. Jadi dalam artian saya juga memaklumi ya, jadi karena orang tua saya ini dari keluarga yang bisa dibilang ekonominya kurang beruntung, sehingga orang tua saya kan lebih banyak konsentrasi cari makan gitu loh, untuk menghidupi anak-anaknya gitu loh. Bahkan saya dulu punya pengalaman itu, kalau nggak salah mulai kelas 3, kalau nggak mulai kelas 4 SD, saya pulang sekolah udah kerja mas. Karena saya anak laki-laki tertua, ya. Saya punya adik 4, saya harus membantu keluarga saya, sehingga pulang sekolah itu saya udah kerja. Waktu itu saya jualan es lilin, ecerannya dulu pertama Rp10 terus Rp25. Saya banyak ditempa sebagai pekerja keras, sehingga sampai detik ini ya saya pekerja keras gitu loh. Sehingga untuk ketika saya bicara tentang perjuangan budaya, ya saya pengabdian. Saya tidak cari duit di situ gitu. Karena saya punya pekerjaan lain yang sekiranya saya bisa mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya, kebutuhan anak-anak saya, bahkan adik-adik saya menyekolahkan adik-adik saya. Adik-adik saya yang mulai kelas 3, yang nomor 3, 4, 5 saya yang biayai. Kalau adik saya yang nomor 2 enggak, karena usianya kan hampir setara, cuma selisih 2 tahun gitu loh. Sehingga yang adik saya nomor 3, nomor 4, nomor 5 saya yang biayai, karena memang dari kondisi orang tua. Saya terbiasa dengan kerja keras, sehingga kalau orang yang enggak ngerti kadang-kadang dikiranya saya sempat difitnah katanya cari duit berkedok penggiat budaya. Ya saya cuman senyum aja. Wong selama ini malah saya yang jelas itu kalau berjuang di budaya itu kan kita malah banyak keluar duitnya, duit kantong pribadi, malah bukan dapat duit. Karena selama ini kan budaya Nusantara ini kan tidak dapat anggaran dari negara.
Ketika negara tidak memberikan porsi yang semestinya, otomatis nggak ada anggaran, nggak ada duit. Akhirnya masyarakat pun juga enggan untuk membantu, untuk jadi donatur. Dunia usaha juga enggan untuk menjadi sponsor. Sangat berbeda dengan dunia agamis. Pemerintah memberi anggaran besar, masyarakat berlomba-lomba jadi donatur karena dapat iming-iming janji-janji fata morgana. Terus perusahaan ini banyak yang berlomba-lomba jadi sponsor, sehingga orang yang berjuang di agamis nggak ada ceritanya miskin, mereka kaya-kaya gitu loh. Dan dulu kalau saya mau di situ, loh, saya pernah jadi orang agamis. Saya ceramah agama saya bisa, dalil saya bisa. Tapi ternyata alam semesta leluhur membimbing saya tidak seperti itu, tidak mau seperti itu. Sehingga ketika tahun 2000 berapa ya, waktu saya jatuh bangkrut itu, sampai saya harus jual mobil saya, mohon maaf ya, mobil saya 5 saya jual, gudang 2 tempat, pekarangan tengah kota seluas 600 meter saya jual, nilainya udah ratusan juta bahkan M. Saya bangkrut, namanya usaha bangkrut ya. Terus saya harus lari ke Bali ya. Kondisi ketika saya jatuh pun pernah ngalami. Kenapa? Karena ketika saya melaksanakan kegiatan untuk pelestarian budaya, kita kan cari sponsor sulit, cari donatur nggak ada, dari pemerintah nggak ada bantuan gitu. Kalaupun tuh ada bantuan juga sangat minim. Contoh aja, saya pernah melaksanakan itu, contoh aja ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal ya. Ini biayanya, ini habis kurang lebih 100 juta. Anggaran dari pemerintah nggak ada. Waktu itu KTP saya, ini kan alamatnya Kota Malang. Nah, ada peraturan pemerintah bahwasanya pemerintah daerah tidak bisa memberikan bantuan kepada seseorang yang tidak di wilayah kerja. Otomatis kan saya nggak dapat toh, nggak bisa terima bantuan dari Pemkab Malang. Akhirnya ketika saya adakan kegiatan itu, yang terima kan teman-teman yang ber-KTP Malang. Itu pun cuma dapat bantuan 5 juta. Itu pun oleh oknum dari Pemkab Malang tadi itu masih dipotong 10%. Laporannya 5 juta, laporannya SPJ-nya, tapi kita terima cuma 4,5. Dan yang terima bukan saya. Yang terima teman-teman yang ada di Candi Kidal. Sementara anggarannya habisnya kurang lebih 100 juta. Uang dari mana? Pernah saya alami, kita melaksanakan kegiatan tersebut, saya harus menggadekan 4 BPKB saya sekaligus saya gadekan, pernah. Karena uang saya sudah kehabisan, uangnya belum cukup. Saya harus gadekan 4 BPKB saya harus gadekan. Jadi tidak ada ceritanya berjuang di budaya itu cari duit itu tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, berarti dia itu ukur baju sendiri. Dia bukan penggiat budaya malah menurut saya. Itu sekilas Mas Anton. Jadi bagaimana saya akhirnya mendapatkan pencerahan ya. Apa Mas Anton ada yang dirasa kurang jelas mewakili pemirsa Mas Anton, karena pemirsa kan ingin tahu bagaimana ceritanya Sutrimo ini kok seperti sekarang mendapatkan pencerahan. Mas Anton? Ya, itu yang pengalaman berkesan, paling berkesan saat ke daerah Sumatera itu. Kalau pengalaman saya berkesan di Sumatera ya ada Mas, waktu itu waktu itu saya pun kecopetan, saya nggak pegang duit,
identitas juga enggak punya, kan kecopetan. Nah, saya seperti ada petunjuk, ada panggilan, saya harus pulang. Akhirnya waktu itu saya laporan ke Polsek Betung, minta surat kehilangan. Nah, berbekal surat kehilangan ini saya pulang. Oh, saya nunut truk. Dari Betung itu oleh Polsek Betung, saya nunut truk. Dinunutkan truk. Sampai ke waktu itu, sampai mana ya? Sampai kilometer 5. Kilometer 5 Palembang arah Jambi. Di situ ada karena setelah dari situ saya mau tidak mau harus naik kalau di Malang barangkali semacam angkot. Cuman di Sumatera itu angkotnya jelek-jelek Mas pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang. Itu mobil kijang kotak itu terus dimodif pakai kayu. Bisnya di Sumatera itu juga gitu, nggak bis bagus kayak di Jawa. Bis itu truk dimodif kayu kayak bis gitu. Pada waktu itu tahun berapa itu, tahun 90-an itu. Saya naik angkot itu dari kilometer 5 ke daerah Kertapati. Nah, Kertapati itu nanti di situ saya nunut truk lagi. Itu pengalaman yang sangat berkesan itu. Sampai di Jawa itu sekian hari. Karena nunut gitu, numpang truk gitu. Dan ternyata sampai di Jawa itu waktu itu mbah buyut saya ternyata meninggal dunia. Di situ saya sudah mulai ada pengalaman spiritual di situ. Memang juga terjadi keanehan. Dalam satu sisi saya agamis, dalam satu sisi seringkali saya itu seperti ada tuntun dari leluhur gitu. Ini yang mulai kecil seperti itu. Tentunya ini kan kehendak alam juga, kenapa kok saya dapat petunjuk saya harus pulang. Walaupun tidak punya duit, ya bisa pulang dengan naik truk gitu. Nunut gitu. Kalau waktu itu taruhlah naik bis itu dari Betung ke Solo itu taruhlah 2 hari gitu ya. Naik truk itu biasa 10 hari gitu. Baru nyampe itu. Itu yang cukup sangat berkesan Mas. Ternyata saya dapat petunjuk dari leluhur, dari alam, saya harus pulang, dan ternyata sampai ke rumah adalah mbah buyut saya. Mbah buyut saya itu istilahnya yang sayang banget ke saya Mas. Saya termasuk istilahnya buyut atau cicit tersayang dibandingkan buyut-buyut lainnya. Apa yang termasuk titisan? Wah itu Bukan. saya Belum tahu. kurang tahu ya. Wong saya enggak, tadi saya katakan saya tidak pernah mau menelusuri leluhur saya ke atas. Saya cuman penelusuran saya sampai ke Mbah Canggah aja. Walaupun ada beberapa sesepuh ya, beberapa orang yang berilmu tinggi, salah satunya guru saya di Semeru itu sudah suwargi belinya. Kemarin saya sama Mas Puji ke sana itu nyekar itu. Suwargi sesepuh Semeru itu pernah mengatakan pada saya bahwa saya ini adalah turunannya yang Purboyo. Tapi saya tidak mau menelusuri. Kenapa? Pemikiran saya kalaupun toh benar, saya malah jadi malu. Apakah saya sanggup memanggul beban sebagai keturunan orang hebat gitu loh. Daripada jadi beban kan lebih baik nggak saya telusuri gitu loh Mas. Kan membawa nama besar itu kan beban toh Mas. Ya lebih baik inilah Sutrimo gitu loh. Walaupun di sisi lain saya juga terus menggali tentang ajaran leluhur, tapi kan ajaran leluhur secara makro, bukan secara personal tentang diri saya, yang daripada nanti jadi beban. Nah, kalau barangkali bertanya para pemirsa, mulai kapan saya mempunyai nama Sutrimo Rekso Budoyo? Nama saya asli Sutrimo,
Di KTP saya ya Sutrimo, itu nama saya, nama pemberian orang tua saya. Nah, ketika pada masa reformasi, ini kan ada gerakan Ruat Nusantara. Pada waktu itu pemerakarsanya adalah Gus Dur, Suwargi PP12, ya. Terus kalau nggak salah ya termasuk Bante Damasubu kalau nggak salah waktu itu. Terus sama satunya itu dari Konghucu, bungsu siapa saya lupa ya. Nah, waktu itu saya akhirnya cukup akrab dengan asprinya atau sekprinya Suwargi PB12, namanya Suwargi Raden Juli. Nah, setelah itu saya pernah sempat ngobrol sama beliaunya, sama PB12 tadi. Menurut waktu itu ya dari yang saya dengar dari Mas Juli, ya, terus Suwargi PP12, terus Suwargi Raden Mas Juli tadi, ya, itu gerakan-gerakan saya dalam saya berjuang tentang budaya, termasuk siaran di berbagai radio dan televisi. Terus waktu itu saya juga mulai 95 saya sudah merintis tentang Raket Prasojo, dan pada waktu itu di berbagai kecamatan di Malang Raya itu kita punya kepengurusan, ya, tentang gerakan-gerakan saya ini. Sampai beliaunya waktu itu mengatakan, wah ini ada 10 orang seperti Mas Trimo ini, wah ini gerakan kebangkitan Jawa udah luar biasa katanya. Saya sampai dipuji seperti itu. Saya bersyukur saya tidak mabuk pujian gitu. Seperti halnya di pemirsa itu ada yang memuji saya luar biasa. Wah, Romo Sutrimo itu ini satrio Satrio Piningit kata. Oh, Mas Anton juga ikut baca ya. Nah, saya selalu berupaya untuk tidak mabuk pujian karena itu beban. Saya ingin tampil, inilah Sutrimo gitu loh. Nah, ketika saya kenal sama Suwargi Pakubono 12, sama Suwargi sekprinya yaitu Raden Juli, nah disitulah saya mendapatkan gelar. Ditambah nama saya Rekso Budoyo. Karena kiprah saya. Nah, karena di dalam tradisi Jawa yang berhak memberi nama kita itu kan orang tua atau raja. Sehingga ya akhirnya nama saya menjadi Sutrimo Rekso Budoyo. Secara lisan saya mendapatkan gelar itu tahun berapa ya itu ya? Tahun ya masa-masa reformasi itu Mas, tahun 2000-an. Tapi kalau secara tertulis saya mendapatkan serat kekancingan dari Keraton Solo itu tahun 2000 berapa ya? Lupa saya, 2004 atau 2008 saya lupa itu. Tapi kalau secara lisan ya tahun 2000-an, waktu pas reformasi itu, rame-ramenya reformasi itu. Ya. Jadi itu Rekso Budoyo itu resmi. Pemberian raja. Itu nama bangsawan yang saya terima. Untuk KTP masih Sutrimo. Kalau di KTP Mas Sutrimo sebenarnya bisa dipindah. Dengan melampirkan fotokopi serat kekancingan keraton itu saya bisa pindah nama. Bukan pindah ya, kan tambah nama. Tambah nama. Dan itu nantinya semuanya bisa menyesuaikan. Tapi saya tidak mau lakukan itu. Sehingga sampai sekarang pun saya kalau kenalan di mana-mana ya biasanya ya cuma Sutrimo saja atau Sutrimo Rekso Budoyo. Tapi gelar kebangsawanan saya tidak pernah saya cantumkan, jarang. Hanya sekali waktu saya cantumkan, sehingga berkali-kali saya sampaikan pada para pendengar waktu saya siaran maupun entah di radio, televisi, dan sekarang di channel YouTube. Saya tidak pernah mendogma siapapun memanggil saya harus Bopo, Romo,
Kanjeng, terserah. Orang mau panggil saya Bopo silahkan, orang mau panggil saya Romo silahkan, mau panggil saya Mas silahkan, mau panggil saya langsung nama saya silahkan. Karena orang-orang yang jauh lebih tua dari saya kan ya biasa saja tahu manggil saya nama. Ya. Mau manggil saya Pak silahkan, mau manggil saya Kanjeng silahkan, toh juga ada dasarnya toh orang mau manggil saya Kanjeng. Misalnya bukan mengada-ada gitu, memang ada dasarnya. Tapi saya tidak mendogma, silahkan mau manggil apa saja. Bahkan ini ada kesan cukup berkesan dan sampai sekarang itu tidak terlupakan, Mas. Ya. Waktu itu kan saya siaran di radio TT77 membahas tentang ajaran Jawa, istilahnya ilmu sinengker, ilmu siningit, ilmu tuwo yang saya bahas di radio TT77 tersebut. Setelah itu ada orang yang mencari saya ke rumah. Ada yang mencari saya, waktu itu ketemu saya. Dia tanya, Mas, derek tanglet, nggih, napa niki daleme Mbah Sutrimo? Yang ditanya saya. Oh nggih, monggo pinara. Terus saya suruh pinara, duduk di kursi, saya ke dalam. Kan dulunya cuma celana pendek, terus saya ganti celana panjang, pantes-pantese nongko dayo. Ya. Saya duduk, terus orang itu tanya, lho lah Mbah Sutrimo ini pundi? Kalau kepingin panggil kali Mbah Sutrimo. Itu yang ditanya saya, Mas. Akhirnya saya bilang, Pak, sing jenengan padosi sinten? Nek jenengan madosi sing namine Sutrimo nggih kula niki. Kaget. Oh, ngapunten. Kula pikir niku wong sing dirembug perkara ilmu tuwa, ilmu sinengker, ilmu sinandi teng radio, kula pikir nek pun sepuh. Ngapunten. Itu juga cukup berkesan itu, Mas. Sehingga sampai sekarang kalau ada orang manggil Mbah, silakan. Kalau sekarang kan saya memang Mbah. Saya sudah punya cucu saya. Loh, pada waktu itu saya masih muda banget loh. Saya mulai siaran tuh 97, 98, usia saya baru 25 tahun. Belum genap 30 tahun. Belum punya anak itu ya? Udah. Saya nikah 93, anak saya pertama lahir 94. Mas? Adakah target misi-misi Romo? Oh. Nampaknya ketika kita bicara tentang visi misi perjuangan kita itu terpengaruh satu. Saya ini kan suka ilmu sejarah saya ini. Saya banyak belajar tentang ilmu sejarah waktu saya sekolah. Sejarah apa aja? Ya, sejarah bangsa ini tentunya. Bagaimana bangsa ini mengalami banyak kemajuan, peradaban maju waktu itu ya. Nah, setelah itu saya juga banyak diwarnai oleh ketua Raket Prasaja sebelum saya, yaitu Suwargi Pak Subroto. Beliau merupakan juga trah dari Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten. Nah, saya juga kurang tahu apakah Ki Ageng Gribik yang ada di Madiopuro Kota Malang ini adakah kaitannya dengan Ki Ageng Gribik yang ada di Jatinom Klaten. Saya kurang tahu. Awalnya kita mendirikan Raket Prasaja dengan berbentuk paguyuban keluarga Surakarta yang ada di Malang. Waktu itu tujuannya cuma menjalin silaturahmi sesama perantau orang-orang Surakarta yang ada di Malang. Waktu itu kita belum berpikir tentang perjuangan bangsa. Nah, setelah itu kita banyak diskusi dengan Suwargi Pak Broto tadi. Mulai tahun 99 barulah kita ini ada pemikiran tentang perjuangan bangsa. Bangsa ini mabuk dogma. Bangsa ini menjadi bangsa budak. Selalu ingin yang termindset menjadi budak bangsa lain. Kapan bangsa ini mau merdeka?
Baru tahun 99 itulah pemikiran-pemikiran saya terbuka tentang misalnya keterpurukan bangsa ini, kehancuran bangsa ini, yang mana bangsa ini mau dihancurkan. Saat ini aja bangsa ini sudah ibaratnya itu tinggal kelihatan uncup-uncup gitu, karena sekarang coba ketika kita bicara bangsa kan kita bicara diri kita sendiri, teman-teman kita, saudara kita. Kita banyak kenalan dengan orang, namanya sudah tidak nama Jawa. Diajak ngomong bahasa Jawa gak ngerti. Di mana letak? Oh, Anda itu orang Jawa tuh mana? Gitu. Nama sudah nggak nama Jawa, bahasa Jawa nggak ngerti, tradisi Jawa nggak ngerti. Bangsa ini habis ini. Dan saya sangat prihatin sekali. Ya. Pada masa Orde Baru, warga negara keturunan Tionghoa itu dipaksa untuk berganti nama menjadi nama Jawa. Saya punya saudara angkat keturunan Tionghoa, namanya itu Yingpo. Tetapi karena memang paksaan dari pemerintah Orde Baru pada waktu itu, sehingga namanya berganti menjadi Priyoso Patmo Purno. Nama aslinya Yingpo. Dan ini berlaku untuk semua warga keturunan Tionghoa. Namanya harus diganti nama Jawa. Nama-nama toko juga harus ganti nama Jawa. Sehingga mereka punya toko itu, coba Mas Anton lihat di Pasar Besar Malang. Nama toko-toko Cina rata-rata kan nama-nama Jawa semua. Jaya. Toko Jaya. Toko Jaya, ya. Toko Rahayu. Toko Rahayu gitu ya. Ya. Tetapi anehnya, kenapa orang-orang pribumi itu namanya malah nama Arab? Kalau punya toko, tokonya namanya nama Arab. Punya keturunan, namanya nama Arab. Ini ada yang salah dengan bangsa ini gitu loh. Yang warga keturunan Tionghoa dipaksa namanya ganti nama Jawa, lu malah yang pribumi berganti nama Arab. Bangsa ini mau dihabiskan, dihancurkan. Tapi kenapa kok bangsa ini nggak sadar? Sehingga kalau kita bicara tentang perjuangan, ya ini visi misi kita ke sana. Dan kita tidak punya target yang jangka pendek, Mas, karena setelah saya pelajari yaitu tadi, kalau penjajahan fisik orang bisa cepat sadar, tapi kalau penjajahan psikis itu berat. Sehingga saya berpikir pokoknya saya berjuang. Orang saya bilang sanajan sak klungsu pengen melu udu, saya ingin berjuang. Kapan perjuangan ini berhasil? Ya kita serahkan pada alam semesta. Kalau umpamanya sampai saya tua meninggal belum berhasil, ya biar dilanjutkan anak-anak. Anak-anak di sini ya anak-anak saya, ya anak-anak para pemirsa semua gitu. Anak-anak bangsa ini sesama putra Nusantara. Tapi kalau alam berkehendak, ya perjuangan saya berhasil ketika saya masih hidup, saya bisa menikmati, ya kita bersyukur. Toh selama ini saya berjuang ini ya memang ada dinamikanya. Cuman saya berkonsep begini, yen pancen perjuanganku iki pakone jagat, ya jagat kuduke ngekeki pakan. Sehingga ketika saya banyak mendengar ada beberapa orang yang berkedok budaya, ya, terus dia menipu orang. Jadi orang melakukan penipuan itu ada yang berkedok agama, tapi ada juga yang berkedok budaya. Tapi rata-rata budaya yang bernuansa dogma, karena memang dogma itu mematikan nalar sehat. Dogma, sehingga budaya yang dogma gimana? Umpamanya, misalnya, oh ini ritual pesugihan, ini kan dogma. Terus umpamanya, oh ritual katanya kasurupan Ratu Kidul, ini kan model dogma. Nah, ini rata-rata itu kan akhirnya kan mencari keuntungan sepihak.
Dan sehingga orang yang melakukan penipuan berkedok budaya ataupun agama esensinya sama. Apa itu? Berbau dogmatis. Dan nalar sehatnya memang orang kalau yang mabuk dogma kan nalar sehatnya kan nggak begitu berfungsi. Saya kalau dengar itu ya prihatin gitu. Nah kalau saya selama ini tidak mau seperti itu. Bahkan tujuan kita ingin memberikan pencerahan pada bangsa ini. Nah kalau orang yang tercerahkan dengan nalar sehatnya kan otomatis kan nggak bisa ditipu, nggak gampang ditipu lah. Karena mereka selalu dengan akal sehat, dengan nalar sehatnya. Dan saya bersyukur salah satu yang menyadarkan saya itu ketika ya itu tadi saya bangkrut, saya pergi ke Bali. Karena lari dari kejaran debt collector bank. Biasanya saya dihormati, dihargai, kena debt collector bank saya dipisui, saya diintimidasi. Saya pergi ke Bali waktu itu. Dan di Bali pun saya bersyukurnya apa? Saya di Bali tidurnya masih tidur di hotel gitu. Walaupun hotel melati, tidak hotel bintang. Nah di sana saya ketemu dengan yaitu Pak Morgan Made Suwarta. Beliau bergelar dengan Kanjeng Prabu Wiranegara gelarnya. Beliau itu ketua panitia Kuta Karnival dan juga menjadi ketua Legian Bed Festival. Nah, saya ketemu dengan beliaunya itu. Ini disuruh bantu tentang kegiatan budaya di sana. Ini saya berpikir loh, saya ini pergi dari Malang itu karena usaha bangkrut, uang habis untuk kegiatan budaya. Saya ingin berhenti nggak ngurusi budaya, sampai di Bali di Denpasar saya tetap suruh ngurusi budaya lagi. Itu satu yang menjadikan saya akhirnya menjadi sadar diri, oh ternyata memang disitulah saya harus berjuang. Saya ditunjuk oleh alam, saya ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa, saya ditunjuk oleh leluhur untuk berjuang. Wong saya menghindar sama aja. Saya di Malang, hutang saya banyak karena uang saya bangkrut, usaha saya bangkrut, uangnya banyak untuk perjuangan. Saya inginnya lari untuk tidak lagi bicara tentang budaya. Di Bali saya tetap harus membantu tentang kegiatan budaya. Nah setelah itu selang beberapa tahun berikutnya ini teman-teman SMP saya Mas, ini reuni. Setelah kurang lebih 28 tahun tidak ketemu. Nah, saya ketemu teman-teman SMP, mereka cerita Mas. Mereka curhat, ada masalah dengan pasangannya, istri atau suaminya, ada masalah tentang pekerjaannya, ada masalah anaknya, ada masalah tentang keuangan keluarga. Saya berpikir, loh saya selama ini saya bersyukur alam berkehendak, Tuhan semesta berkehendak, saya tidak pernah ada masalah itu semua gitu. Saya akhirnya sadar diri, oh berarti memang alam berkehendak, leluhur berkehendak, Sang Maha Pencipta berkehendak. Saya harus berjuang. Karena apa? Karena keluarga saya sudah dijaga oleh leluhur. Ini kan fakta gitu loh Mas. Saya harus berjuang. Sehingga akhirnya semakin menguatkan semangat saya, menguatkan prinsip hidup saya harus berjuang. Toh keluarga saya sudah dijaga oleh leluhur, sudah dijaga oleh alam semesta, sudah dijaga oleh. Sehingga saya tenang gitu loh, karena saya tidak pernah dirui ada masalah keluarga. Sehingga mohon maaf saya bukannya mau pamer sombong, enggak. Selama ini apa ya, saya ya salah satunya tentang gerakan channel YouTube kita atau Mas. Tujuan kita kan memang ingin memberikan pencerahan bangsa, bukan untuk cari duit gitu. Ini berapa tahun itu kita hanya keluar duit terus ya. Nggak ada penghasilan dari YouTube. Baru ada penghasilan juga baru beberapa bulan terakhir ini. Itu pun kemarin uangnya sama Mas Puji kan untuk kemarin kita ngadakan Sarasen Budaya kemarin. Iya. Itu
dari YouTube 1 juta itu. Terus setelah itu untuk beli kipas angin itu juga dari YouTube itu, dari Mas Puji. Kalau total pengeluaran untuk konsumsi kemarin habisnya kurang lebih 2.500.000 itu. Ya, kekurangannya siapa yang? Kekurangannya uang kantong pribadi gitu. Sehingga ketika saya pernah difitnah oleh orang, katanya saya korupsi, saya nggak transparan soal duit, saya bingung, Mas. Kalau saya transparan, dikiranya saya sombong. Kenapa? Lah uang itu uang saya semua, dari kantong saya pribadi. Kalau saya transparan kan kelihatan sombong saya. Ya memang saya nggak transparan. Kenapa? Karena saya nggak mau dikira sombong. Tapi bagi orang yang nggak suka kan ya macam-macam penilaiannya. Nggak mau transparan karena korupsi. Saya juga heran yang mau saya korupsi itu uangnya siapa? Dari anggota nggak ada iuran wajib. Mas Anton gabung di Rakyat Prasojo berapa tahun? Pernah bayar iuran kan? Enggak pernah. Dapat bantuan dari pemerintah? Enggak pernah. Dapat sponsor? Enggak pernah. Terus uangnya yang saya korupsi uangnya dari siapa gitu loh. Bagi orang yang berpikir sehat kan jelas toh. Sehingga saya bersyukur jadi kepengurusan Rakyat Prasojo di atas saya, mulai dari Dewan Penasehat ya, Dewan Pembina, ini orang-orang sepuh yang betul-betul dewasa. Mereka mempercayai pada saya, mereka selalu mensupport saya. Salah satunya kemarin adalah Ketua Dewan Pembina Rakyat Prasojo, Bapak Sudagung Darmo Sanyoto. Bapak Darmo Sanyoto Sudagung ini kan notaris senior Malang Raya. Termasuk sebelum beliau yang jadi Ketua Dewan Pembina itu adalah Kolonel Tugino Soekarno. Waktu itu menjadi Kapus Kopat Adam 5 Brawijaya dan sekarang menjadi Ketua Yayasan Unmer. Saya cukup bersyukur ya dengan beliau-beliau yang selalu mensupport kita. Ji, Mas, ada yang mau ditanyakan untuk mewakili pemirsa? Ya sudah. Sudah ya. Ya memang cerita saya ya tidak sevulgar ya. Karena apa, kalau sevulgar kan saya tidak ingin terkesan mau sombong gitu loh, Mas. Saya ingin menceritakan inilah saya dengan segala perilaku saya, dengan segala misalnya apa adanya gitu loh. Sehingga nama organisasi pun diberi nama Raket Prasojo. Raket itu erat, akrab, Prasojo itu apa anane? Tidak boleh sombong, tidak boleh istilahnya itu unggung diri ya. Terlalu sederhana. Ya, Prasojo itu artinya sederhana. Apa anane? Ya. Ini kan juga nama yang harus kita pikul, Mas. Kita mendirikan organisasi namanya Raket Prasojo, kudu erat, akrab, persaudaraannya. Ning Prasojo gitu. Karena kadang-kadang orang kalau ketemu, ini kalau tidak Prasojo itu cenderung egois loh, Mas. Kita ketemu teman kadang-kadang kan kalau kita nggak Prasojo, kita egois loh. Menceritakan, oh mobil saya berapa sekian, oh anak saya sarjana, oh anak saya ini ya. Oh, cenderung egois tuh, cenderung menyombongkan diri tuh. Nah, dengan nama organisasi Rakyat Prasojo itu kan kita semacam ada batasan supaya kita tidak boleh sombong, kita Prasojo. Sehingga kadangkala kalau ya mohon maaf, Sutrimo kan juga manusia. Kadangkala saya keceplosan ngomong soal pribadi saya yang sekiranya agak melambung, ini biasanya Mas Puji itu saya japri, Mas tolong ini di skip, dihapus. Jadi yang terkesan saya kayak sombong, saya kayak pamer itu saya ngomong ke Mas Puji, Mas itu dihapus. Rasanya nggak etis. Saya ingin terus misalnya penuh dengan kesadaran, jangan sampai saya mabuk pujian. Karena ketika orang itu mabuk pujian, orang itu dipangku mati, ya, dipangku oleh keadaan mati, kan ora Jawa, Mas. Nah, itu yang kita terus
kehendaki, sehingga kita bisa saling mengisi, saling mengingatkan. Dan itu yang terjadi. Kalau Mas Anton kan pas rekaman di Sanggar aja ikut. Kalau Mas Puji itu kan ngikuti saya kemana aja itu. Bagaikan sepasang sejoli. Ya, kita enjoy aja, dalam artian kadang-kadang saya berlebihan itu diingatkan sama Mas Puji. Karena konsep Raket Prasojo bukan konsep dogmatis, bukan konsep sang guru besar gitu loh. Ya, kita saling mengingatkan gitu, untuk kebaikan. Ya, nah para pemirsa, demikian tadi cerita tentang pribadi saya atas permintaan pemirsa, sehingga saya mohon maaf bagi para pemirsa yang kurang paham, jangan sampai berpikiran negatif ya. Saya bercerita tentang pribadi saya ini bukan niat saya mau sombong, mau pamer, enggak. Ini pun memenuhi permintaan pemirsa juga. Bagaimana perjalanan hidup saya sampai mendapatkan pencerahan. Bahkan saya pernah menjadi orang yang agamis, saya juga pernah menjadi pendakwah, sehingga beberapa masyarakat di desa saya itu mereka masih berkesan bagaimana ketika saya menjadi pendakwah. Kebetulan juga pasangan saya, nyonya saya juga berbackground dari sekolah berbackground agamis. Berbackground dari pondok pesantren, nyonya saya. Mertua saya pernah menjadi sesepuh pondok pesantren. Semua itu atas kehendak alam. Saya berpikir kalau memang apa yang saya sampaikan, apa yang saya perjuangkan ini merupakan perintahnya alam. Orang Jawa mengatakan ono pakon, pasti ada pakan. Pakan itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, diberikan oleh alam. Itulah bentuk restu alam kepada kita semua, pada keluarga saya dan semua keluarga kecil saya maupun keluarga besar Raket Prasojo. Sehingga setiap kita mengadakan kegiatan selalu terwujud, entah itu bagaimana caranya, walaupun tidak ada pendana, tidak ada donatur dan tidak ada sponsor. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, saya mohon maaf sekali lagi. Bukan tujuan saya ingin sombong, pamer tentang pribadi saya. Ini semata-mata memenuhi permintaan para pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.